Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video kami kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Kami ada di sini untuk berbagi informasi dan tips kesehatan yang sederhana, praktis, dan tentunya bermanfaat, khususnya bagi Anda yang sedang menikmati usia senja di sebuah desa kecil yang asri. Hiduplah Nenek Siti, seorang lansia berusia 75 tahun, yang dikenal dengan senyumnya yang hangat dan kebun sayurnya yang subur. Setiap pagi, Nenek Siti selalu menyapa matahari dengan secangkir teh kental manis dan sepiring nasi hangat dengan lauk ikan asin goreng kesukaannya. Ini resep awet muda dan semangat dari nenek moyang, katanya sering bercanda. Namun, belakangan ini, senyum Nenek Siti mulai memudar. Setiap malam, ia sering terbangun dengan jeritan tertahan karena kram otot yang luar biasa di betisnya. Kakinya terasa pegal tak tertahankan, dan tidurnya pun jadi tidak nyenyak. Cucunya, Maya, yang baru saja lulus dari jurusan gizi, sangat khawatir. Ia melihat Nenek Siti sudah minum suplemen kalsium, tapi kramnya tak kunjung hilang. Suatu hari, Maya memutuskan untuk mengamati pola makan Nenek Siti. Ia melihat kebiasaan teh kental di pagi hari, ikan asin goreng yang selalu ada di meja makan, dan sesekali Nenek Siti juga menikmati gorengan dari pasar. Maya teringat pelajaran tentang keseimbangan elektrolit dan bagaimana makanan tertentu bisa mengganggu penyerapan kalsium. Dengan lembut, Maya mulai menjelaskan kepada Nenek Siti, "Nek, ikan asin itu memang enak, tapi garamnya tinggi sekali. Itu bisa membuat kalsium di tulang nenek terbuang. Teh kental juga, Dek, bisa menghambat penyerapan kalsium." Nenek Siti awalnya skeptis. Ini kan makanan dari dulu, Nak." Tapi Maya tidak menyerah. Ia mulai memasak untuk Nenek Siti. Ikan asin diganti dengan ikan kembung kukus yang diberi jahe dan serai. Teh kental diganti dengan teh daun kelor hangat dari kebun nenek sendiri. Gorengan diganti dengan tempe kukus dan pisang kapok rebus sebagai camilan sore. Setiap malam, sebelum tidur, Maya membawakan segelas susu kedelai hangat. Awalnya, Nenek Siti merasa aneh dengan perubahan menu ini. Tapi setelah 2 minggu, ia merasakan perbedaannya. Kram otot di malam hari mulai berkurang, tidurnya lebih nyenyak, dan kakinya terasa lebih ringan saat berjalan di kebun. Senyum Nenek Siti kembali merekah, lebih cerah dari sebelumnya. "Maya, kamu benar," katanya sambil memeluk cucunya. "Ternyata rahasia sehat itu bukan cuma di obat, tapi di dapur kita sendiri." Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kesemutan seringkali menjadi keluhan yang akrab di telinga para lansia? Sensasi gele, mati rasa, atau seperti ditusuk jarum ini seringkali dianggap sepele atau sekadar masuk angin, padahal kesemutan pada lansia bisa menjadi sinyal penting dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres, terutama terkait dengan peredaran darah dan kesehatan saraf. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan alami. Pembuluh darah cenderung menjadi kurang elastis dan bisa menyempit akibat penumpukan plak, sebuah kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis. Aliran darah yang tidak lancar ini berarti oksigen dan nutrisi tidak sampai dengan optimal ke ujung-ujung saraf dan jaringan tubuh, menyebabkan sensasi kesemutan, mati rasa, bahkan nyeri. Ini bukanlah sekadar rasa tidak nyaman, tapi indikasi adanya gangguan pada sistem transportasi vital tubuh. Selain masalah peredaran darah, gangguan saraf juga menjadi penyebab umum kesemutan pada lansia. Kerusakan saraf akibat diabetes, neuropati diabetes, kekurangan vitamin B, atau tekanan pada saraf misalnya akibat posisi duduk yang salah terlalu lama bisa memicu gejala ini. Penting bagi kita untuk tidak mengabaikan kesemutan yang sering terjadi, karena bisa jadi ini adalah panggilan darurat dari tubuh yang meminta perhatian lebih pada nutrisi dan gaya hidup kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar, ya.
Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel kami, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Halo sahabat sehat di usia senja. Pernahkah Anda atau orang tua Anda terbangun di tengah malam karena kram otot yang menyakitkan? Atau sering mengeluh nyeri punggung, pegal-pegal, dan sulit tidur nyenyak? Mungkin Anda berpikir ini hanya bagian dari penuaan atau bahkan sudah mengonsumsi suplemen kalsium. Tapi tahukah Anda, ada satu rahasia besar yang jarang dibicarakan. Beberapa makanan yang kita anggap sehat atau biasa dikonsumsi sehari-hari justru bisa menjadi pemicu utama gangguan kalsium dan elektrolit pada lansia. Video ini akan membongkar 5 kesalahan umum dalam kebiasaan makan orang Indonesia yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan kalsium, memicu kram otot berkepanjangan, osteoporosis, dan pelemahan otot. Kalsium bukan hanya untuk tulang dan gigi, tapi juga vital untuk kontraksi otot, transmisi saraf, dan sirkulasi darah. Ketika ada gangguan kalsium, tubuh akan mengirimkan sinyal darurat seperti kram malam, nyeri punggung, kesemutan, hingga kelelahan. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan dan fungsi ginjal melemah, ditambah kurangnya aktivitas fisik dan paparan sinar matahari. Ini membuat tubuh sulit memanfaatkan kalsium dengan benar. Kalsium juga tidak bekerja sendiri. Ia butuh magnesium, vitamin D, kalium, dan natrium 5 elektrolit emas yang harus seimbang. Mari kita bahas 5 makanan yang diam-diam merusak keseimbangan kalsium lansia. Pertama, ikan asin goreng hidangan favorit ini sangat tinggi natrium garam. Bayangkan, dalam satu porsi kecil saja, kandungan garamnya bisa melebihi batas asupan harian yang disarankan untuk lansia. Konsumsi garam berlebihan tidak hanya meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, tetapi juga memaksa ginjal bekerja ekstra keras. Ketika ginjal bekerja terlalu keras untuk membuang kelebihan garam, mereka juga ikut menarik kalsium dari tulang dan mengeluarkannya melalui urin. Akibatnya, tubuh bisa mengalami defisiensi kalsium yang berdampak langsung pada fungsi otot. Kekurangan kalsium inilah yang dapat meningkatkan risiko kejang, kram otot, dan sensasi kesemutan yang mengganggu. Solusinya, Anda bisa merendam ikan asin dalam air selama 2 jam atau merebusnya sebentar sebelum digoreng untuk mengurangi kadar garamnya secara signifikan. Selalu konsumsi ikan asin dengan porsi yang moderat. Dampingi dengan sayuran segar yang kaya serat dan mineral, serta pastikan asupan air putih Anda mencukupi untuk membantu proses detoksifikasi tubuh. Kedua, teh kental dan kopi hitam pekat bagi banyak lansia. Secangkir teh kental manis atau kopi hitam pekat adalah ritual pagi yang tak terlewatkan. Namun, kandungan kafein yang tinggi dalam minuman ini dapat menjadi pedang bermata dua bagi kesehatan tulang dan otot. Kafein dikenal sebagai diuretik, yang berarti ia meningkatkan produksi urin. Peningkatan frekuensi buang air kecil ini juga turut meningkatkan pembuangan kalsium dan mineral penting lainnya dari tubuh melalui ginjal. Selain itu, kafein dapat mengurangi kemampuan usus dalam menyerap kalsium dari makanan yang Anda konsumsi. Akumulasi efek ini bisa menyebabkan kekurangan kalsium berkepanjangan, memicu nyeri tulang, dan bahkan memperparah masalah tidur. Sebagai alternatif, pertimbangkan untuk beralih ke teh yang lebih encer atau kopi rendah kafein dan batasi konsumsinya maksimal 1 cangkir di pagi hari saja. Anda juga bisa mencoba menambahkan susu tinggi kalsium ke dalam kopi atau teh Anda untuk sedikit mengimbangi efek negatifnya. Pilihan yang lebih baik lagi adalah mengganti minuman ini dengan air putih atau teh herbal tanpa kafein. Ketiga, makanan gorengan berlemak tinggi. Siapa yang bisa menolak godaan tempe goreng renyah atau bakwan hangat? Meski lezat, makanan gorengan yang dimasak dengan minyak berlebih, terutama minyak yang sudah dipakai berulang kali, menyimpan masalah serius bagi penyerapan vitamin D. Vitamin D adalah kunci utama dalam proses penyerapan kalsium di dalam tubuh. Tanpa vitamin D yang cukup, kalsium dari makanan yang Anda konsumsi tidak dapat digunakan secara efektif oleh tubuh. Meskipun Anda sudah mengonsumsi makanan kaya kalsium,
Hal ini menyebabkan otot melemah dan tulang menjadi rapuh, meningkatkan risiko osteoporosis dan kram. Selain itu, minyak goreng bekas menghasilkan radikal bebas yang memicu peradangan kronis dalam tubuh, memperparah nyeri sendi dan otot. Untuk kesehatan yang lebih baik, batasi konsumsi gorengan Anda. Jika memang harus menggoreng, gunakan minyak kelapa murni atau minyak sehat lainnya dan hindari penggunaan minyak berulang. Lebih baik lagi, pilih metode masak yang lebih sehat seperti memanggang, mengukus, atau merebus makanan Anda. Keempat, minuman bersoda. Minuman bersoda seringkali dianggap sebagai penyegar, namun kandungan fosfatnya yang tinggi adalah ancaman tersembunyi. Bagi kesehatan tulang dan otot lansia, fosfat dapat mengganggu keseimbangan kalsium magnesium dalam tubuh, yang sangat penting untuk fungsi otot dan kepadatan tulang yang optimal. Ketidakseimbangan ini bisa memicu kontraksi otot yang tidak normal, kram, dan bahkan tangan gemetar. Selain fosfat, minuman bersoda juga syarat dengan gula tinggi dan seringkali mengandung kafein tersembunyi. Gula yang berlebihan tidak hanya berkontribusi pada risiko diabetes dan masalah berat badan, tetapi juga dapat menyebabkan dehidrasi pada lansia. Ditambah dengan efek stimulan dari kafein, bisa meningkatkan risiko insomnia dan tekanan darah tinggi, yang semuanya memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Sebagai gantinya, konsumsi jus buah segar rendah gula, teh jahe hangat, air lemon, atau air putih murni 6-8 gelas sehari untuk menjaga hidrasi dan keseimbangan elektrolit tubuh. Kelima, daging merah olahan. Sosis, daging kalengan. Daging merah olahan seperti sosis, nugget, atau daging kalengan memang praktis dan seringkali menjadi pilihan cepat saji. Namun, makanan ini umumnya tinggi akan natrium dan fosfor, dua mineral yang jika dikonsumsi berlebihan dapat menarik kalsium keluar dari tulang dan mengganggu keseimbangan mineral penting lainnya dalam tubuh. Selain itu, makanan olahan ini seringkali mengandung bahan pengawet, aditif, dan lemak jenuh yang tinggi, yang dapat membebani kerja hati dan ginjal. Beban berlebih pada organ-organ vital ini akan mengganggu metabolisme vitamin D, yang sekali lagi sangat krusial untuk penyerapan kalsium. Akibatnya, risiko kram otot, kelemahan, dan osteoporosis bisa meningkat. Solusi terbaik adalah kembali ke dapur dan memilih sumber protein yang lebih alami dan segar. Anda bisa mengonsumsi ikan laut kukus, telur rebus, tempe segar yang diolah sederhana, atau daging ayam tanpa lemak yang direbus. Memasak sendiri juga memungkinkan Anda mengontrol jumlah garam dan bumbu yang digunakan, sehingga lebih sehat bagi tubuh. Kabar baiknya, Indonesia punya banyak superfood lokal yang kaya kalsium, magnesium, vitamin D, dan kalium. Bahan-bahan alami ini bisa jadi sekutu terbaik Anda untuk mencegah kram otot, memperkuat tulang, melancarkan peredaran darah, dan memperbaiki kualitas tidur lansia. Pertama, daun kelor dikenal sebagai emas hijau Indonesia. Daun kelor adalah salah satu tanaman dengan nutrisi paling padat di dunia. Daun kelor mengandung kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, serta kaya akan vitamin C, vitamin A, dan antioksidan kuat. Kandungan nutrisi yang melimpah ini menjadikannya sangat efektif untuk menjaga kesehatan tulang dan otot. Daun kelor secara aktif membantu mencegah radang sendi, mengurangi nyeri otot, dan melindungi dari osteoporosis. Selain itu, antioksidannya membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh. Cara konsumsi daun kelor sangat mudah. Anda bisa memasaknya sebagai sup bening yang segar, menumisnya dengan sedikit bawang, atau bahkan menyeduhnya menjadi teh hangat di pagi hari. Kedua, ikan laut kukus. Ikan laut lokal seperti ikan kembun, tongkol, dan tenggiri adalah sumber alami kalsium, omega 3, dan vitamin D yang sangat baik. Omega 3 adalah asam lemak esensial yang dikenal luas karena kemampuannya mengurangi peradangan sendi dan melancarkan sirkulasi darah. Peredaran darah yang lancar sangat vital untuk mencegah kesemutan dan memastikan oksigen serta nutrisi sampai ke seluruh tubuh. Vitamin D yang terkandung dalam ikan laut membantu tubuh Anda menyerap kalsium dari makanan lain secara lebih efisien.
Mengukus ikan adalah metode masak terbaik karena menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh dan menghindari penambahan lemak jenuh dari minyak goreng. Sajikan ikan kukus dengan irisan jahe dan serai untuk menambah aroma dan manfaat kesehatan, serta dampingi dengan sayuran rebus. Ketiga, susu kelapa dan susu kedelai bagi Anda yang kesulitan mencerna susu sapi atau mencari alternatif nabati. Susu kelapa dan susu kedelai adalah pilihan yang sangat baik. Susu kelapa mengandung lemak baik yang esensial untuk membantu penyerapan vitamin D, yang pada gilirannya akan memaksimalkan penyerapan kalsium. Lemak sehat ini juga memberikan energi dan mendukung fungsi otak. Di sisi lain, susu kedelai kaya akan protein nabati, kalsium, dan isoflavon. Isoflavon adalah senyawa tumbuhan yang memiliki struktur mirip estrogen dan telah terbukti berperan penting dalam mencegah pengeroposan tulang pada lansia, terutama wanita pasca menopause. Pastikan Anda memilih susu kedelai tanpa tambahan gula untuk manfaat kesehatan yang optimal. Konsumsi susu kelapa juga harus secukupnya, jangan berlebihan. Keempat, pisang kepok. Pisang kepok, buah yang mudah ditemukan di pasar tradisional, adalah sumber kalium, magnesium, dan vitamin B6 yang luar biasa. Kalium dan magnesium adalah dua elektrolit penting yang bekerja sama untuk menjaga keseimbangan cairan dan mineral dalam tubuh, yang krusial untuk mencegah kram otot. Mereka juga membantu menstabilkan detak jantung dan menjaga fungsi saraf yang sehat. Selain itu, kandungan vitamin B6 dalam pisang kepot berperan sebagai kofaktor dalam banyak reaksi metabolik tubuh, termasuk yang berhubungan dengan sistem saraf. Vitamin B6 dikenal dapat menenangkan saraf, mengurangi stres, dan secara signifikan meningkatkan kualitas tidur Anda. Mengonsumsi satu buah pisang kepok di pagi hari sebagai sarapan atau 1 jam sebelum tidur bisa membantu Anda mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan bebas kram. Kelima, telur rebus. Telur rebus adalah sumber protein lengkap yang sangat terjangkau dan mudah diolah. Protein lengkap berarti telur mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki massa otot yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Protein juga penting untuk menjaga kekuatan dan pemulihan tubuh. Kuning telur adalah harta karun nutrisi, mengandung vitamin D alami yang penting untuk penyerapan kalsium, serta vitamin B12 dan kolin. Vitamin B12 berperan vital dalam menjaga fungsi saraf yang sehat dan produksi sel darah merah, yang keduanya berkontribusi pada pencegahan kesemutan. Sementara itu, kolin sangat penting untuk fungsi otak dan juga membantu memperbaiki pola tidur. Rekomendasi umum adalah 6-7 butir telur per minggu. Namun jika Anda memiliki riwayat kolesterol tinggi, batasi menjadi 3 butir per minggu dan selalu utamakan metode rebus atau kukus. Untuk membantu Anda menerapkan semua informasi ini, mari kita susun kontoh menu harian seimbang yang kaya nutrisi bagi lansia. Sarapan. Awali pagi Anda dengan 1 butir telur rebus yang kaya protein dan vitamin D. Lalu, konsumsi 1 buah pisang kepot untuk asupan kalium dan magnesium yang penting mencegah kram. Lengkapi sarapan Anda dengan 1 gelas susu kedelai tanpa gula sebagai sumber kalsium nabati yang baik untuk tulang. Kombinasi ini akan memberikan energi yang stabil dan nutrisi esensial untuk memulai hari. Makan siang. Nikmati ikan laut kukus, seperti ikan kembung atau tongkol yang diberi irisan jahe dan serai. Metode kukus memastikan nutrisi ikan tetap terjaga, dan jahe serta serai memberikan manfaat tambahan untuk pencernaan. Sajikan dengan aneka sayuran hijau yang dikukus juga, dan 1 mangkuk kecil nasi merah sebagai sumber karbohidrat kompleks yang lebih sehat dan kaya serat dibandingkan nasi putih. Tambahkan juga semangkuk sup daun kelor hangat untuk melengkapi asupan mineral dan antioksidan Anda. Makan malam. Untuk makan malam yang ringan namun bernutrisi, Anda bisa mencoba bubur oatmeal yang dimasak dengan sedikit santan murni dan taburan kacang mede panggang tanpa garam. Oatmeal kaya serat dan baik untuk pencernaan. Santan memberikan lemak sehat untuk penyerapan vitamin, dan kacang meda adalah sumber magnesium.
Akhiri hari Anda dengan secangkir teh hangat tanpa gula untuk menenangkan tubuh dan membantu tidur lebih nyenyak. Ingatlah, kunci utama untuk mengatasi kesemutan dan menjaga kesehatan tulang serta otot pada lansia adalah konsistensi dalam pola makan yang seimbang dan gaya hidup aktif. Selain 5 makanan perusak yang harus dibatasi dan 5 superfood yang dianjurkan, ada beberapa takaran dan kebiasaan penting lainnya. Pastikan asupan air putih Anda cukup, sekitar 6-8 gelas sehari, untuk menjaga hidrasi dan membantu peredaran darah. Jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari pagi sekitar 10-15 menit untuk mengaktifkan produksi vitamin D alami dalam tubuh. Lakukan juga aktivitas fisik ringan secara teratur, seperti berjalan kaki santai atau senam lansia, untuk melancarkan peredaran darah dan menjaga kekuatan otot. Jadi, Bapak dan Ibu, kesemutan yang sering Anda alami bukanlah takdir penuaan yang harus diterima begitu saja. Seringkali, penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan nutrisi, terutama kalsium dan elektrolit, yang dipicu oleh kebiasaan makan yang kurang tepat. Kita telah melihat bagaimana makanan favorit seperti ikan asin, teh kental, gorengan, minuman bersoda, dan daging olahan bisa diam-diam merusak kesehatan tulang dan otot kita. Namun, kabar baiknya adalah ada banyak solusi lezat dan alami di sekitar kita. Dengan sedikit perubahan pada piring makan harian, kita bisa memanfaatkan kekuatan superfood lokal seperti daun kelor, ikan laut kukus, susu kelapa kedelai, pisang kepok, dan telur rebus untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Makanan-makanan ini kaya akan kalsium, magnesium, kalium, dan vitamin D yang sangat esensial. Kisah Nenek Siti adalah bukti nyata bahwa perubahan kecil yang konsisten bisa membawa dampak besar. Ia tidak lagi terbangun karena kram, tidurnya lebih nyenyak, dan langkahnya kembali ringan karena cucunya, Maya, membantunya memahami rahasia di balik nutrisi ini. Ini bukan hanya tentang menghindari yang buruk, tapi juga memilih yang baik dengan bijak. Menerapkan pola makan seimbang seperti contoh menu harian yang kami berikan akan sangat membantu. Ingatlah untuk selalu memprioritaskan makanan utuh, minim proses, dan kaya nutrisi. Kombinasikan dengan hidrasi yang cukup, paparan sinar matahari, dan aktivitas fisik ringan. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk mengatakan stop pada kesemutan yang mengganggu dan mulai mengambil kendali atas kesehatan Anda melalui pola makan yang lebih baik? Ayo, mulai hari ini, hindari kebiasaan buruk yang merugikan tubuh kita di usia senja. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman lansia Anda, tetangga, atau keluarga. Kesehatan adalah anugerah terbesar, dan berbagi ilmu adalah cara terbaik untuk menjaga anugerah itu bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, Bintang.